Indonesia. Selamat malam, Pak Am. Selamat malam, Mas. Pak Am, yang tadi kita sudah lihat bersama video yang belakangan juga viral ya, Pak ya, mengenai likuifaksi begitu, ada tanah bergerak. Ini semua pihak menerka-nerka. Ini ada yang bilang itu adalah tsunami, tapi ada yang bilang juga ini adalah tanah yang tersaturasi dengan air mungkin, sehingga kemudian seolah-olah tanah yang padat ini berubah wujud menjadi cair begitu, Pak. Ini sebenarnya seperti apa sih, Pak? Kita pengen lihat beberapa pernyataan tentang likuifaksi ini. Munculnya lumpur dari permukaan tanah, proses yang membuat kekuatan tanah menghilang, dan juga kemudian menurunnya permukaan tanah menimbulkan kerusakan yang luas dan dipengaruhi sejumlah faktor. Tentu kita ingin tahu, Pak Am, ini faktor-faktor apa saja sebenarnya, Pak, yang membuat kondisi ini menjadi seperti video tadi? Ya, sebenarnya kita harus meluruskan bahwa video tanah bergerak itu bukan tsunami. Itu yang pertama. Jadi banyak beredar viral di WhatsApp group atau di sosial media lainnya bahwa ini adalah tsunami yang membawa bangunan, bahkan tower pun terbawa oleh tsunami karena melihat di situ ada cairan. Hingga itu diasumsikan sebagai tsunami. Itu bukan tsunami. Jadi ketika gempa terjadi dengan mekanisme sesar geser yang sangat kuat, itu silakan, Pak Am. Jadi kalau misalkan kita asumsikan seperti ini, ini ada rumah, begitu kira-kira. Di bawah tanah yang kita injak ini, dalam kedalaman tertentu itu ada ground water table. Sini ada air, yang kalau kita membor sumur, kita akan ketemu air. Nah, kalau misalkan dengan bahasa sederhana, kalau saya punya nampan, saya isi air, kemudian di atasnya saya tutup dengan spons. Kalau spons ini saya tekan, misalnya saya bangun rumah, maka tanah ini ada rongga-rongga pori tanahnya. Di sini kemudian kalau ada tekanan, maka si airnya akan mengisi rongga-rongga pori-pori tanah tadi. Tetapi kalau keadaan ekstrim, misalkan ada goncangan gempa yang sangat kuat, kita umpamakan nampan saya tadi saya goncang sangat kuat, maka air ini akan mendesak keluar. Melalui pori-pori tanah yang ada tadi begitu ya? Jadi sekiranya di sini ada goncangan begitu, kiri kanan, maka ini akan terbawa sehingga tekanannya jadi tinggi, ini akan mendesak ke atas. Dia akan memanfaatkan seluruh saluran yang ada untuk dia bisa ke atas. Karena tekanannya berubah. Jadi kalau misalkan ada rumah ini punya sumur, maka sumur ini pun akan dimanfaatkan untuk air keluar. Sebelumnya ini itu yang berbatasan dengan air ini akan tercampur sehingga seperti lumpur seperti itu, yang kemudian ini yang mendesak ke atas sehingga munculnya lumpur itu sebenarnya adalah lapisan tanah di bawah sudah bercampur tersaturasi dengan air yang kemudian mendesak ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kenapa bisa ini kemudian ketika ini bercampur, maka secara otomatis ini akan cair. Ketika ini cair, kekakuan tanahnya, daya mampu dia untuk menahan beban di atas akan berkurang, dia akan turun. Kita punya jadi seperti ini, jadi akan turun. Jadi ini pada posisi ini kemudian dia akan, karena di sini sudah ketebalan tanah yang mampu menahan beban itu sudah berkurang. Makin lama makin goncangannya, makin bersaturated air dengan tanah, ini akan makin ambles. Nah, kemudian pada saat-saat tertentu di mana guncangan itu terus terjadi, air ini kemudian akan mengambil alih seluruh pori-pori tanah ini, sehingga yang kita temui adalah tanah kita yang sebelumnya padat, itu berubah jadi lumpur. Nah, ini yang kemudian ketika ada goncangan, dia akan bergerak ngikutin goncangan itu. Itu yang kita lihat bahwa kemudian dia terbawa. Apalagi kalau misalkan ada slope di sini. Sehingga ketika ini sudah dimulai air, maka dia akan bergerak ke sana. Dan itulah yang kondisi tersebut memang lazim saat terjadi gempa, dan durasi terjadinya itu apakah saat itu atau harus menunggu beberapa waktu lama dulu? Karena kita juga lihat baru-baru ini saja terjadi, sementara gempa sudah terjadi 2 hari yang lalu begitu, Pak Am. Atau bagaimana sebenarnya fenomena ini? Atau memang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya atau bagaimana? Jadi
ini harusnya terjadi pada saat gempa itu terjadi, karena proses likuifaksi itu disebabkan oleh tadi goncangan ekstrim itu tadi, itu yang kemudian membuat si tanah ini terjadi tersaturasi seperti itu, kehilangan kekakuannya sehingga dia air liquidnya lebih dominan daripada kekakuan tanahnya. Nah, ini memang menjadi pertanyaan kita. Video yang kemudian beredar sekarang itu seharusnya itu kalau menurut kami itu harusnya adalah video yang diambil pada saat gempa atau sesaat setelah gempa. Tetapi kalau misalkan ada jeda waktu setelah gempa, itu mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa berakibat seperti itu. Misalkan kalau ada curah hujan yang cukup tinggi besar, begitu ya? sehingga kemudian tanah yang seharusnya saturated itu kemudian bercampur sehingga ada fenomena landslide juga di situ, longsoran yang kemudian membawa tadi tanah yang sudah tersaturasi seperti itu. Artinya dia tidak melihat tempat di mana kondisi likuifaksi tadi berlangsung begitu ya Pak? Tidak harus berada di kawasan perbukitan atau harus kawasan yang berdekatan dengan pesisir begitu, atau di mana saja bisa begitu? Ya, ada satu hal tadi yang belum saya jawab, bahwa fenomena likuifaksi ini tidak hanya terjadi baru kali ini. Jadi ini adalah fenomena yang sangat lazim ketika kita punya gempa dengan epicenter di darat, kekuatan sangat besar, dan biasanya itu goncangannya lateral shakingnya sangat kuat, itu sangat sering kita temui. Misalkan waktu gempa Padang 2009 itu di Kabupaten Padang Pariaman sekitar 100 kilo dari enggak sampai 100, sekitar 15 kilo dari Padang, itu hampir 2 bukit itu terlikuifaksi dan landslide, dan itu menghabiskan, menelan ada 1 atau 2 kampung di sana. Tetapi sekarang itu terdokumentasikan dengan baik. Sehingga kita melihat itu fenomena yang begitu fantastis itu seakan-akan baru terjadi sekarang, padahal tidak. Artinya, itu adalah kalau kami mengistilahkannya adalah collateral impact, dampak bawaan dari gempa. Dan ini sangat tergantung pada kondisi batuan di lokasi itu. Kalau batuannya batuan lempung, batuan lunak, dia akan sangat rentan terjadi likuifaksi. Kalau batuannya batuan keras, biasanya dia agak less vulnerable dari likuifaksi. Ya, kalau kita lihat di video Pak juga kan ada beberapa benda di atas begitu ya, seperti rumah begitu, ada pohon yang juga seolah-olah bergerak begitu, tapi kemudian hilang seperti ditelan tanah begitu. Ini berlangsung berapa lama biasanya Pak kondisi seperti itu, dan apa yang terjadi setelah itu biasanya? Jadi ketika seperti ini, ketika lapisan penahan ini kemudian tersaturasi dengan air, maka ini kan akan turun. Turunnya ini tidak simetris. Bisa turunnya ini seperti ini, sehingga akibatnya rumah ini jadi seperti itu. Nah, ini yang terkadang apakah itu ketika dia sedang bergerak atau lambat laun dia kemudian akan tenggelam, atau ambles atau hilang, karena penahan beban dia di bawah itu sudah tersaturasi dengan air. Pergerakan tanahnya itu seberapa luas biasanya Pak kalau dengan kondisi gempa dengan magnitudo tertentu begitu, atau ada skala tertentu yang memang ini akan berdampak likuifaksi seperti itu, atau analisa ilmiahnya bagaimana? Kalau sejauh mana ini berpotensi bisa berjalan atau sejauh mana daerah terdampak, kita belum memiliki asumsi rumus atau hubungan empiris yang bisa menerangkan, misalkan magnitudenya 7 maka likuifaksi potensinya sampai sekian meter, itu belum ada. Itu sangat tergantung pada kondisi lokal batuan di situ, tanah di situ. Jadi memang ini kalau kita lihat di Teluk Palu itu, kalau seperti ini di sekelilingnya itu adalah sini langsung bukit, ini perumahan, dan kita mulai banyak mendapat footage video bahwa perbukitan ini kemudian bergeser begitu. Mungkin asumsi kami, karena kami juga belum melihat langsung ke lapangan, tapi kita mengasumsikan bahwa tanah di sini itu cukup fragile terkena
likuifaksi dan juga pengaruh landslide. Jadi kadang-kadang dia fenomena ini bercampur dan terjadi pada saat bersamaan sehingga dampaknya lebih besar. Oke, berarti ini juga paralel dengan gempa yang terjadi begitu Pak di sebuah daerah. Nah, kalau kita lihat saat ini kan memang masih ada terjadi gempa susulan dan skalanya juga bisa dikatakan cukup besar begitu. Yang terakhir juga ada 6,5 begitu. Benar. Apakah ini juga akan berpotensi terjadi pengulangan likuifaksi di sejumlah titik atau bagaimana Pak? Sangat berpotensi. Apa yang perlu diwaspadai sebenarnya Pak? Jadi kita benar-benar harus kepada masyarakat yang sekarang ada di Palu dan Poso dan sekitarnya di daerah terdampak gempa, memang kita harus waspada dan melihat benar-benar kondisi di sekeliling kita. Sekiranya ada tebing-tebing di sekitar kita atau ada curaman-curaman lereng-lereng di sekitar tempat kita evakuasi di sana atau tempat masyarakat berkumpul di sana, pada saat terjadi gempa susulan, kita harus segera mungkin mencari lokasi yang lebih datar, yang lebih terbuka, yang mungkin lebih cenderung lebih terhindar dari lereng-lereng tersebut. Tapi tentu juga tidak terlalu dekat dengan pantai karena kita masih mengkhawatirkan kita masih belum bisa prediksi apakah tidak akan terjadi tsunami lagi atau apa, karena asumsi kami tsunami kemarin itu tidak terjadi karena gempa, tapi ada longsoran di bawah laut. Nah, kalau misalkan ada terjadi gempa susulan, masih ada potensi untuk itu. Oke, ini kalau kita lihat Pak Am, ini beberapa daerah begitu ya yang mengalami fenomena likuifaksi. Seperti Pak Am tadi bilang ada di Padang juga, di Mentawai, di Yogyakarta 2006 juga, di Lombok ternyata juga pernah ya Pak Am ya, dan di Aceh dan Nias. Ini kalau sudah terjadi seperti ini, sifat tanahnya bagaimana Pak? Apakah ini juga akan mempengaruhi suatu saat nanti atau memang itu masih bisa ditinggali, ditempati, dibangun rumah atau infrastruktur atau bagaimana? Nah, ini adalah poin yang sangat bagus, adalah ketika suatu daerah itu terlikuifaksi, ketika fenomena gempa berakhir, artinya aftershock gempa susulan itu sudah selesai yang mungkin memakan waktu 2-3 bulan, pada proses itu sebenarnya air yang tadi naik itu sebenarnya udah mulai turun lagi ke lokasi groundwater table-nya tadi. Oke, ke posisi semula ya, di bawah. Semula. Artinya nanti tanah yang terlikuifaksi itu akan mendapatkan kembali kekakuannya karena airnya sudah turun. Artinya itu akan lebih kurang, meskipun mungkin tidak akan sesempurna sebelum gempa, tapi itu akan kembali lagi ke posisi kekakuan dia yang bisa kembali menahan beban-beban di atasnya. Tetapi ini adalah daerah merah jadinya. Daerah merah yang kita mungkin harus menghindari rekonstruksi bangunan di daerah itu untuk kemudian jangka panjang menghindari fenomena serupa. Oke, artinya ada potensi terjadi pengulangan di daerah yang sama begitu? Karena gempa ini memiliki siklus periode ulang. Oke. Karena gempa ini kita berbicara ada periode ulang 25 tahun, ada 30 tahun, dan kalau misalkan di Palu Donggala, kita mencatat 1927 itu ada gempa, 1938 ada gempa, 1968 ada gempa, kemudian 2018 ada gempa. Ada sekuensnya yang harus kita waspadai. Dan kalau kita membangun rumah persis pada lokasi yang sama, rumah ini kan tidak akan dihuni dalam waktu 5-10 tahun. Ini akan bergenerasi ke generasi. Yang mungkin cerita gempa ini tidak sampai lagi pada generasi yang pada saat dia hidup ternyata terjadi gempa lagi. Jadi satu-satunya cara adalah kita harus benar-benar memetakan di mana terjadi likuifaksi, itu harus kita jadikan zona merah. Zona merah ini adalah kalau misalnya kita berkaca pada rekonstruksi gempa dan tsunami di Jepang misalkan, yang zona merah ini tidak boleh dijadikan atau dihuni oleh atau dibangun bangunan yang memiliki kegiatan menerus 24 jam. Artinya rumah tinggal itu di situ tidak boleh. Tetapi kalau misalkan dijadikan tempat wisata atau tempat itu bisa. Kalau kita lihat Pak, kembali ke daftar lokasi atau daerah yang terjadi fenomena likuifaksi ini kan sepertinya hampir gempa yang berkekuatan besar mengalami fenomena ini. Tapi
apakah ini memang terlalu awam diketahui oleh masyarakat atau memang fenomena ini baru disadari saat ini atau memang sudah ada analisa sebelumnya Pak dan antisipasi yang dilakukan oleh lembaga? Ya, jadi sebenarnya seperti tadi kami sampaikan, fenomena likuifaksi ini sebenarnya fenomena yang sangat lazim pada saat gempa darat. Berarti bukan awam lagi ya terjadi ya? Tetapi memang dokumentasi dari fenomena ini baru kita dapatkan secara spektakuler seperti itu baru sekarang. Biasanya, kebetulan saya pribadi survei sendiri yang ini, Aceh, Nias, Yogyakarta, Padang. Rata-rata itu likuifaksi yang paling jelas itu masyarakat mengeluhkan kenapa tiba-tiba air sumur saya hilang, kemudian lumpur. Jadi untuk kasus Bengkulu misalkan itu pada saat gempa itu air sumur itu dengan sedemikian dahsyatnya didorong oleh lumpur sehingga semprotan air ini menghancurkan plafon atapnya mereka. Sebegitu dahsyatnya. Tapi fenomena itu tidak terekam secara live, sehingga kita cuma bisa melihat dampaknya. Padahal itu sebenarnya sudah fenomena likuifaksi yang terjadi begitu ya. Dan di gempa-gempa lain itu yang paling sering terjadi itu misalkan di sisi-sisi aspal itu kemudian jadi lumpur, kemudian mobilnya itu amblas, jadi seakan-akan jadi tersedot seperti itu. Dan itu adalah fenomena yang sangat lazim. Tetap paling cukup besar dampak cakupannya secara spasial itu adalah di Padang yang tadi kami sampaikan, itu hampir 2,5 bukit hilang, itu membawa bergerak dan memakan dalam tanda kutip itu 2-3 kampung di bawahnya. Jadi itu tetapi ya kita baru dapat itu setelah itu terjadi. Kita cuma bisa melihat itu setelah fenomenanya terjadi. Kalau negara-negara maju seperti Jepang yang tadi Pak Am bilang itu mereka sudah melakukan kajian atau penelitian mendalam belum Pak dengan ini? Atau kita juga harus berkaca dari pengalaman-pengalaman negara-negara yang rawan gempa dan tsunami seperti Jepang? Apa yang bisa diterapkan kira-kira Pak? Jepang itu ada 2 gempa yang menjadi dalam tanda kutip wake up call-nya mereka begitu ya. Ada gempa Kobe tahun 95, kemudian ada gempa satu lagi tahun 92 atau 82 saya lupa, yang mana mereka punya apartemen yang cukup besar, ada 6 bangunan. Ini begitu gempa apartemennya ini hampir hilang setengah gitu. Jadi ini tuh berada seperti di bawah, setengahnya berada di bawah tanah begitu ya Pak? Tanah. Nah, kemudian setelah mereka mempelajari fenomena ini, ternyata kuncinya cuma ada satu kunci yang bisa kita jadikan pedoman untuk memperkuat bangunan ini pada saat likuifaksi. Kalau misalkan kita cuma biasanya tiang pancang dari fondasi ini yang berhubungan langsung ke struktur utama bangunan itu hanya misalkan 1/3 dari tinggi bangunan, misalkan kita anggap tinggi bangunan ini H begitu mungkin, ini dia perpanjang ke bawah. Sehingga ketika ada goncangan, ini itu biasanya dia masih menjangkau lapisan yang cukup keras. Misal di bawah itu kan di bawah kita ini lapisan tanahnya lunak, beberapa meter di bawah ada lapisan tanah liat. Di bawah lagi ada lapisan keras. Nah, ini masih menjangkau lapisan yang keras, sehingga begitu itu bergoyang, ini tuh masih tetap terkunci. Terkunci begitu ya. Artinya sebelum ada rancangan-rancangan untuk membangun sebuah bangunan, ini juga harus menjadi sebuah kajian di negara-negara yang rawan terhadap bencana gempa begitu ya Pak ya? Dan ini seharusnya harus menjadi perhatian sangat penting untuk ketika kita mau masuk ke fase rekonstruksi di Palu. Jangan sampai kita membangun rumah persis pada lokasi yang sama dan dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Itu yang harus jadi perhatian kita. Di daerah-daerah yang sudah terjadi likuifaksi, kita harus menghindari pembangunan rumah di situ, karena rumah adalah bangunan yang akan ditempati generasi ke generasi. Dan mungkin mereka sudah tidak dapat lagi cerita tentang ada dulu likuifaksi yang sangat luar biasa di situ, kemudian tetap membangun di situ dengan kondisi bangunan, kualitas bangunan yang lebih kurang sama, kita cuma akan mengulang kejadian masa lalu begitu. Ini kalau kita lihat Pak, cukup lama ya, 2009, 2006 malah ini di Jogja, Nias 2005. Di Indonesia sudah diterapkan
atau belum sih Pak? Sudah ada kajian yang cukup firm begitu tentang bagaimana rancangan sebuah bangunan, belajar dari histori-histori kasus gempa yang ada di Indonesia ini Pak? Ini PR kita bersama sebenarnya, karena permasalahan kita yang harus kita akui bersama secara sosial ketika kita berbicara masyarakat di lokasi-lokasi di luar Jawa ataupun di dalam Jawa, di luar lokasi kota-kota besar, mereka biasanya membangun rumah itu sendiri. Kalau di negara-negara maju, yang membangun rumah itu adalah orang yang punya sertifikat, tahu bagaimana membangun rumah. Jadi sehingga kalau misalkan ada aturan bangunan tahan gempa, kita sudah punya. Mulai dari SNI bangunan tahan gempa tahun 2012, diperbaharui 2014, tahun 2016 ada keputusan pedoman dari Menteri PUPera, itu kita sudah punya. Tapi ketika masyarakat mengurus izin pembangunan rumah misalkan, apakah itu kemudian menjadi syarat dan kemudian dipantau untuk itu tanda tanya besar. Artinya belum pernah ada kajian atau duduk bersama dengan lembaga-lembaga terkait begitu untuk membahas ini secara komprehensif begitu Pak? Dari sisi aturannya sudah. Permasalahan kita sekarang, penerapan aturan ini butuh waktu. Butuh waktu berapa lama Pak kira-kira? Itu pertanyaan belum bisa diestimasi begitu ya. Baik, tapi kita berharap memang langkah-langkah yang sudah diterapkan di negara yang lebih maju, yang sudah siap dengan bencana gempa atau tsunami ini juga tentu bisa kita adopsi sehingga kemudian mengurangi dampak-dampak buruk terhadap bencana gempa dan tsunami yang memang kita tahu di Indonesia juga potensinya cukup tinggi. Baik, Pak Am, terima kasih kehadirannya malam hari ini. Kita sudah melihat fenomena likuifaksi yang ada di Indonesia, khususnya di Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan hasil-hasil survei kami semenjak gempa tanggal 28 September 2018. Dalam pemaparan ini kami kemukakan ada dua poin penting dalam hal ini. Kegagalan di sesar Palu Koro sendiri, kemudian kegagalan bangunan gedung dan jembatan. Saya perlihatkan lagi yang seringkali kami tampilkan bahwa Kota Palu dan sekitarnya sepanjang tahun kita pasti akan mengalami gempa dengan frekuensi yang begitu besar. Kemudian sejak tahun 1970-an ini sudah tercatat di USGS bahwa kita di atas 5,5 ini per tahun ini ada. Kemudian yang maksimum kemarin tanggal 28 bulan 9 2018. Nah, ini sedikit pengantar zona gempa kita. Tahun 2002 kita masih berada di sekitar 0,2 G di tahun 2002. Kemudian tahun 2012 PGA kita meningkat sekitar 0,8 G di 2012. Nah, ini perbandingan SNI 2012 dengan 2002. Kita lihat peningkatan besar pada respon spektrum gempanya dengan periode, dengan berbagai jenis tanah. Kemudian ini kita bisa lihat perbandingan antara respon spektra di ground motion, kemudian desain respon spektra untuk bangunan gedung, kemudian yang terjadi di tanggal 28 September 2018. Kita lihat hasilnya antara gempa horizontal, gempa vertikal ini sangat besar. Nah, tentunya ini suatu masukan yang sangat berarti bagi tim-tim penyusun SNI kita dalam menyusun kode baru dengan memperhitungkan faktor gempa vertikal yang begitu besar. Saya langsung ke beberapa kondisi kasus kerusakan. Yang pertama, kerusakan bangunan di jalur patahan sesar Palu Koro. Gempa yang terjadi tanggal 28 ini berpusat di Desa Lende.
kemudian terjadi patahan sekitar 150 km hingga Desa Boladangko. Menyusur dari pantai barat, memotong sampai Labuan, kemudian masuk ke Teluk Palu sampai di Palu Grand Mall, kemudian seterusnya hingga Rogo, Pakuli, kemudian Desa Boladangko yang panjangnya kurang lebih 150 km. Konturnya bisa kita lihat ini, daerah patahan yang terjadi tanggal 28 September. Nah, kita fokus ke Kota Palunya. Nah, ini yang sudah kami survei dari Palu Grand Mall hingga BTN Palupi. Ini kurang lebih panjang sekitar 7.200 meter atau 7,2 kilo. Dengan lebar koridor sekitar 10 meter kiri dan kanannya, sekitar 325 rumah yang hancur di sepanjang sesar utama ini. Koridor kami batasi 10 meter di kiri kanan sesarnya. Ini perpindahan yang terjadi di daerah ke arah Kelukutinggo ini sekitar 4,7 meter. Terjadi perpindahan jalannya. Kemudian kita bisa lihat juga masih ada bekas-bekas di sawah yang ada di desa tersebut. Kita bisa lihat di arah kita memandang ke arah utara ini, di kiri kita bergerak ke selatan, di kanan kita bergerak ke utara, sekitar 4,6 meter. Ini kita bisa lihat bersama. Dahulunya pematang ini sejajar seperti ini, tetapi setelah gempa yang ini bergerak ke selatan, yang ini bergerak ke arah utara, terjadi perpindahan sekitar 4,6 meter. Nah, ini hasil ini yang dari lapangan kami ambil. Kemudian ini hasil pembanding dari citra satelit Sotiris ya, sekitar 5,4 meter perhitungan dia. Oke. Sesuai aturan New Zealand, daerah aman itu kita bisa ambil 20 meter. Nah, itulah yang diadopsi pemerintah, yang membuat patok-patok yang ada di sepanjang Kota Palu di zona kritis kurang lebih 10 meter kiri kanan dari jalur sesar utama. Nah, yang diizinkan boleh membangun adalah di luar zona ini. Di zona ini kalau kita kenal sekarang ZRD 4, kemudian di luar zona ini ZRD 3. Kemudian kami masuk ke kegagalan kerusakan bangunan dan jembatan saat gempa. Kami banyak membahas kasus per kasus. Kami ambil satu contoh pertama Rumah Sakit Anutapura. Kenapa gagal? Yang pertama, syarat strong column weak beam itu tidak terpenuhi. Kemudian yang paling fatal kita dapatkan di lapangan, tidak terpasangnya behel-behel atau sengkang di join-join antara kolom dan balok. Jadi seperti ini kondisi di lapangan, dan ini bukan hanya setempat. Di banyak tempat terjadi begini, tidak ada behel. Kemudian yang kedua, ada behel yang terpasang juga tetapi tidak kontinu seperti ini. Behel yang dipasang itu ada 4 buah disambungkan dengan las. Kemungkinan itu besi-besi bekas yang disambung perbagian hingga menjadi 4 sisi. Berarti di sini kita lihat benar-benar sangat melanggar spesifikasi yang ada dan tidak benar untuk dilakukan. Ini tidak ada semua behelnya. Kemudian kami mengambil contoh rumah sakit Masjid Agung. Di Masjid Agung permasalahan bukan kurang besi, tetapi besinya sangat banyak, tetapi sangat rapat penulangan yang dilakukan. Ini syarat jarak tulangan tidak terpenuhi, syarat jarak antar tulangan, hingga pasta-pasta semen dan campuran tidak masuk ke antara rongga ini. Akibatnya keretakan muncul dari daerah tersebut. Kita lihat ini dalam jarak dekat benar-benar pasta semen atau campuran tidak ada yang masuk ke dalam celah antara besi ini.
Kemudian kami ambil lagi contoh bangunan damkar Kota Palu. Ini yang bermasalah, pertama di dalam beton dipasang pipa-pipa pembuangan. Itu yang bermasalah. Dalam satu kolom ada dua buah pipa pembuangan. Kemudian yang kedua masalahnya rasio antara sisi yang satu dan sisi kedua itu sangat besar. Padahal di kolom yang biasanya diharapkan kita rasionya itu kurang lebih sama atau 1 antara H per B. Ini H per B ini sudah lebih dari 2,5. Kemudian ketiga, faktor short column effect. Nah, adanya dinding yang tidak menerus sampai ke atas. Dinding hanya sepotong, itu berbahaya kita pasang. Makanya banyak retakan langsung tertekuk tulangannya. Kemudian ini juga kasus di Rusunawa, Lere, seperti ini. Prinsip strong column beam tidak terpenuhi. Moltatura, ini benar-benar suatu kehancuran yang masif di bagian depannya. Pertama karena ada soft story di bagian depan ini. Ada kegagalan di bagian depan hingga menarik bagian belakang ke arah depan. Nah, ini kasusnya. Kemudian celah-celah bukaan sangat dominan di bagian dalam hingga semua joinnya ini patah dan tertekuk pembesiannya. Kemudian di gedung Fakultas Pertanian, nah ini di kampus kita, ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, tidak terpasangnya besi-besi behel di join. Padahal kita sangat butuh sekali behel yang terpasang di join-join tersebut. Kemudian kedua, behel yang terpasang itu sangat kecil, tidak proporsional dengan tulangan memanjangnya. Kemudian ketiga ini, prinsip strong column weak beam tidak terpenuhi. Mestinya di saat gempa terjadi, yang berdeformasi itu adalah baloknya, paling tidak ada retakan. Kolom tidak boleh, tetapi ini terbalik. Kolomnya yang berdeformasi hingga gagap, tetapi baloknya tidak apa-apa. Ini terbalik asumsi perencanaannya. Hingga ya apapun, sama dengan kita manusia, kalau sistem penyangga kita, misalnya lutut, kaki, dan sebagainya itu lemah, kita pasti jatuh, biar tangan kita kuat. Jadi harus kita balik, penyangga kita yang kuat, kaki, lutut, dan sebagainya kuat, dibanding tangan kita. Itu analogi yang mudah kita terapkan ke manusia. Kemudian Fakultas Hukum, ini akibat short column effect juga ini. Nah, kita lihat, bayangkan jarak-jarak besinya behel sangat jauh. Kemudian, nah ini yang persoalan banyak kita temukan di lapangan. Pembesian di behel tidak ditekuk hingga 135, hanya ditekuk 90 derajat. Itu sangat signifikan dalam menahan inti beton ini. Intinya core dari beton itu ditahan kalau ada gempa, ada sistem. Kemudian Fakultas Kehutanan. Ya, kalau dari jauh kita menganggap ini bangunan 2 lantai. Padahal ini bangunan 3 lantai. 1 lantainya sudah hancur retak. Coba kita bisa lihat ini. Ini. Gagal semua di kolom. Balonnya tidak apa-apa. Berarti prinsip lagi strong column beam tidak terpenuhi untuk desain. Kemudian kita ke jembatan Palu 4. Jembatan Palu 4, hasil survei kami sangat krusial sebenarnya ini. Pertama, jumlah angker yang terpasang ini cuma 4. Kemudian yang 4 ini putus semuanya. 1 tercabut, 3 putus. Berarti kapasitas dan jumlah angker tidak terpenuhi. Kedua juga, mutu daripada angker kita yang tidak benar. Kemudian ketiga, mutu beton kita yang sangat lemah. Kemudian jembatan Palu 3. Ini sebenarnya sudah lama kami sampaikan. Sebenarnya ini harus cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah kita. Sebelum semakin hari semakin kritis kondisinya. Ini kondisi terakhir yang kami tinjau. Hampir semua kolom pile cap, hubungan pile cap dengan tiang itu retak. Nah, tentunya ini masih bisa diperbaiki
dengan secepatnya dilaksanakan perbaikan itu. Ini jembatan Dolago juga. Nah, ini jembatan baru, ini juga hancur-hancur di bagian atas. Cuma ini sudah sempat diperbaiki. Oke, dari beberapa gambaran hasil studi kami tersebut, ada beberapa kesimpulan yang kami ambil. Pertama, dari sisi perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan. Yang pertama, dari sisi perencanaan, beberapa bangunan belum mengakomodir standar atau tata cara perencanaan gempa berdasarkan SNI gempa. Dan sistem struktur yang digunakan tidak sesuai standar gempa yang berlaku. Kemudian, ini yang paling penting kita garis bawahi bersama dari sisi pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, di mana mutu bahan yang digunakan tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Kemudian tata cara detailing dan pemasangan tulangan tidak sesuai persyaratan bangunan tahan gempa, terutama pemasangan tulangan sengkang serta penyimpangan fatal untuk pekerjaan-pekerjaan seperti pondasi telapak yang dipasang atau dimensi dirubah. Ini kami tambahkan penjelasannya. Maksudnya di sini penyimpangan fatal. Didesain ada mestinya pondasi-pondasi yang harus dipasang, misalnya pondasi telapak. Tetapi setelah kami adakan penggalian, ternyata tidak terpasang pondasinya. Kemudian ada juga yang terpasang pondasinya, dimensinya itu dirubah dari yang 25 tinggal tebal 10. Ya, jadi wajar akan mengalami keretakan ataupun kegagalan terhadap konstruksi tersebut. Kemudian untuk jejak sesar Palu Koro, ya, kerusakan masif terjadi di jalur utama itu. Kemudian pemerintah sudah membuat koridor keamanan masing-masing 20 di sesar utama, dan tidak boleh dibangun bangunan gedung ataupun fasilitas apapun di situ. Kemudian pada jalur sesar utama sebaiknya dibuat penanda sesar dan ruang hijau. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi untuk struktur jembatan seperti jembatan Palu 2 dan Palu 3. Dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera melakukan perbaikan ataupun perkuatan terhadap jembatan-jembatan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.